dari teman-teman supaya ada informasi ini langsung kita serahkan kepada teman-teman. Misalkan informasi gempa, setelah gempa di kemarin saya dapat langsung saya kirimkan ke Aceh Barat. Bahwa kita tahu ini Aceh Barat ini, saya kirimkan teman-teman ke Aceh Barat bahwa potensi di sana supaya mereka siap gitu kan. Kita tahu akses di kabupaten kota itu tidak seperti di Banda Aceh. Di sana tidak ada pusdalop. Sarlasnya juga ada, tetapi kan tidak seperti Banda Aceh, ada peralatan. Maka kemarin dikatakan Pak Wagub, kalau saya tidak salah, diupayakan itu sebenarnya harus ada pusdalop lagi di kabupaten kota. Supaya jika ada informasi pusdalop dari Sakorlat atau pusdalop provinsi, bisa disampaikan ke pusdalop di kabupaten kota lebih cepat gitu kan. Itu salah satu strategi. Dan strategi satu yang lain adalah bagaimana informasi ini bisa langsung disampaikan voice seperti Bang Ferry tadi bilang. Saya pernah lihat ada voice, ada suara yang bisa didengarkan oleh masyarakat. Nanti koneknya ke masjid Menasah yang di tepi-tepi pantai yang mempunyai risiko bencana untuk tsunami gitu. Tapi ini khusus tsunami. Tetapi bagaimana dengan ancaman lain? Kita berpikir, misalkan longsor. Kita selama ini kan nggak tahu kalau kita lihat jalur dari misalkan Aceh Tengah ke sampai Gayo Luas Aceh Tenggara, itu jalurnya luar biasa longsornya gitu. Kalau terjadi jalan patah, ada kejadian 2006 lihat, ada 6 kabupaten kota. Itu kan harus kita melalui udara tuh, tidak bisa melalui darat. Itu pelajaran penting, longsor, banjir. Ini bagaimana upaya-upaya ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga untuk bisa lebih cepat menangani jika terjadi darurat. Jalur kita lihat, misalkan dari Gayo Luas sampai ke Aceh Tenggara atau dari Aceh Tengah ke Gayo Luas, coba perhatikan, itu jalannya itu labil. Saya pernah lihat, itu jalannya memang baru dibuat tapi sudah jatuh gitu. Ini kan banyak hal, bukan hanya bencana alam. Bagaimana dengan perekonomian mereka gitu kan? Mereka akan terhalang dengan fasilitas yang kurang. Jadi peningkatan kapasitas ekonominya juga berkurang. Itu harus perhatikan. Sarana dan prasarana dan dukungan pemerintah harus lebih aktif. Gitu. Dan di samping itu, untuk sarana dan prasarana dari PMI sendiri ini gimana? Nah, kita seperti saya sebutkan tadi, ada sarana prasarana, misalkan kita ada gudang yang sifatnya memang tidak terlalu besar. Ada namanya, kita sebutkan DP container. DP container ini adalah isinya sekitar 200 family kits. Kita sudah bagi zona. Zona yang aman dekat dengan Banda Aceh, kita sini ada guna regional di Jajun, itu lumayan besar. Zona-zona misalkan Banda Aceh cuma ada 1 kontainer. Tetapi misalkan kita ambil ke Sabang atau kita katakan Gayo Luas atau kita katakan Aceh Tengah, itu ada 2. Aceh Tenggara kita punya 2. Kenapa? Strateginya adalah jika terjadi di sana kedaruratan misalkan, kita kan lama ke sana. Jadi kita punya strategi itu. Kita punya radio komunikasi. Radio komunikasi digunakan. Tetapi permasalahan di Palang Merah adalah sekarang ini donor sudah akan pulang. Sudah akan habis. Jadi bagaimana dengan kelanjutan adalah bagaimana supaya nanti pemerintah mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Palang Merah untuk ke depan. Apakah pemerintah provinsi, apakah pemerintah kabupaten kota, agar kegiatan-kegiatan Palang Merah ini bisa dilanjutkan ke depan. Bukan seperti yang nanti sudah selesailah. Bukan seperti itu. Kita harapkan ada dukungan pemerintah di kabupaten kota untuk dukungan apa saja, sarana dan prasarana, dukungan di provinsi juga kita butuhkan. Karena aset ini sekarang besar, Bu. Teman-teman, aset di Palang Merah ini besar, ada kita katakan. Tetapi bagaimana untuk ke depan kita masih bermasalah. Adalah dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten yang kami harapkan untuk bisa mendukung ini ke depan. Nah, itu masukan yang gaji ya. Tapi ini mungkin ada satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Ferry. Tinggal di Bagah, Ngerjak Sabang. Pak Ferry, apa yang akan dilakukan? Kan dengan informasi bahwa akan ada gempa susulan, mungkin akan ada bencana-bencana lain yang akan terjadi. Jadi paling tidak BPMBI-nya akan sedikit. BPBI. Salah. MPBI. Lo kenapa lo enggak? Salah berarti ya. Coret apa namanya ngono? Ya. Apa yang akan dilakukan untuk palingan masyarakat siap untuk tahun 2020 nya program pun? Kita bisa secara perorangan, kita juga bisa secara organisasi. Seperti seperti Bang Daryanto bilang. Ya, kalau secara organisasi juga kita bermitra dengan semua pihak yang
bekerja di penanggulangan bencana, apakah itu pemerintah atau lembaga-lembaga. Nah, secara organisasi juga kita mengembangkan kapasitas dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada ya semua pihak juga, apakah itu masyarakat, apakah itu dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga, dan kita mendorong agar pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas dan masyarakat. Ya. Itu yang seperti juga sudah diceritakan tadi. Mungkin ini lebih tepat mungkin sasarannya ya Pak. Ya, karena memang yang kalau terjadi satu bencana, yang merasakan dampaknya itu adalah masyarakat. Ya. Mereka lah yang perlu diperkuat. Namun pemerintah juga harus merespon apa yang sudah dilakukan terhadap masyarakat. Nah, seperti yang saya tahu, ya mungkin sebagai masyarakat Aceh, untuk sistem penanggulangan bencana di Aceh, kita memang sedang menuju ke sistem penanggulangan yang baru, paradigma baru, dengan akan dibentuknya sebuah kelembagaan tersendiri. Jadi tidak satkorlat lagi yang menangani bencana, karena satkorlat biasanya bersifat permanen. Dia hanya mengkoordinasi saat terjadi bencana. Nah, ini akan dibangun Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Itu mungkin pergubnya sudah ada, yang saya tahu sebagai masyarakat. Tapi kita juga masih butuh mungkin kanun dari DPR, karena ini nanti kan menyangkut anggaran, budget, dan staf ya Pak ya. Nah, kemudian soal kebijakan lainnya, kita juga butuh perencanaan dan kanun. Ada kanun penanggulangan bencana yang harus dibuat, rencana penanggulangan bencana, rencana aksi daerah. Jadi bagaimana pembuat kebijakan dan masyarakat umum itu bisa memahami hubungan antara bencana dan pembangunan. Karena sesungguhnya pembangunan itu bisa mengurangi kerentanan atau resiko, atau pembangunan malah meningkatkan resiko. Iya, betul. Jadi ini dua antara pemerintah dan masyarakat. Jadi harus sejalan dia begitu loh. Nggak bisa kita juga dorong. Makanya kalau kami dari MPBI dibilang tukang kritik, ya juga. Harus Pak, kalau nggak dikritik nanti nggak akan berkembang ya, nggak akan maju, akan stagnan di tempat ya. Memang bencana ini resiko itu kan sama-sama tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Jadi Pak Bukhari harus langsung saran dan kritik juga nih Pak. Begini, misalnya itu kan tadinya tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sama-sama untuk mengurangi resiko bencana. Salah satunya misalnya kan kita ada pengusaha hutan ya, pengusaha itu ya mungkin menghindari perambasan hutan sehingga bisa mengurangi risiko banjir. Ya, betul. Mungkin masyarakat yang lebih rendah yang tinggal di daerah-daerah aliran sungai ya mungkin dengan menghindari tidak membuang sampah sehingga menyumbatkan aliran sungai ketika mau banjir, itu kan hal-hal yang ringan. Betul. Jadi sama-sama punya rasa ini tanggung jawab. Jadi dengan sama-sama kita mengurangi, mudah-mudahan Aceh ke depan lebih ini ya terhindar dari bencana-bencana yang memang bisa kita hindari. Betul. Yang seperti gempa memang nggak bisa kita hindari. Banjir ya mungkin bisa kita hindari. Kebakaran mungkin bisa kita hindari. Jadi contoh kecil saja, misalnya kita masyarakat Aceh ini kita tahu semua perokok ya. Untuk menghindari bencana kebakaran hal-hal gitu aja, jangan membuang puntung rokok di sembarangan. Kalau bisa jangan membuang, itu dihilangkan Pak. Jangan merokok. Itu dari lagi, itu dari segi kesehatan ya. Ini dari segi kebiasaan, mungkin kita habis merokok buang semuanya tanpa kita sadari, itu kan menimbulkan risiko kebakaran. Itu salah satu mungkin upaya-upaya yang bisa dilaksanakan secara ringan oleh masyarakat. Betul. Ini yang terakhir. Memperkuat dari tadi. Ya. Kita sudah lihat ada beberapa daerah yang membentuk badan penanggulangan bencana. Tapi Aceh sampai sekarang belum. Kita harapkan pemerintah yang. Ini faktor apa nih Pak nih? Faktor apa nih yang belum? Ya kita kurang tahu juga faktor seperti apa. Tapi
yang jelas kita kan tidak melihat faktornya, tapi yang dilihat adalah kebutuhan masyarakat. Badan ini sangat dibutuhkan gitu, supaya lebih kuat gitu, supaya kita lebih berisi gitu. Kita ngapain kegiatan-kegiatan selama ini sudah ada, tapi kita lihat lembaga kita ini belum kuat gitu. Tapi bagaimana harapan kita adalah pemerintah segera membuat badan penanggulangan bencana. Sebetulnya sudah itu, Mas. Kemarin informasi dari Pak Wagub sendiri bahwa badan ini sudah dibentuk dengan kanun. Nah, sekarang pada tahap mengisi personil SDM-nya yang berberi. Kanun sudah ada, pergub bukan kanun. Jadi sudah dibentuk dengan pergub. Namun untuk bisa jalan ini akan harus diisi dengan personilnya. Nah, di situ baru dalam tahap penjaringan. Berarti ini sedang berjalan, Pak ya? Ya, memang sudah. Semoga dengan cepat. Strategi kopinya gini, kita sudah punya undang-undang. Iya. Terus dengan adanya undang-undang, dengan undang-undangan kita sudah ada landasan hukum. Ya. Nah, dulu selalu alasannya tidak ada anggaran untuk melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana atau upaya-upaya sebelum terjadinya bencana. Karena seperti tadi Satkorlat cuma punya anggaran untuk kalau terjadi bencana. Nah, ini sekarang dengan adanya undang-undang bisa dibuat badan sendiri, maka bisa menyusun suatu perencanaan program sebelum terjadinya bencana. Juga bisa mengusulkan anggaran dengan ada nona baik. Ini makin sengit nih, makin lama makin sengit. Di warung jatuh. Waduh, iya. No karena sendiri saya. Jatuh warung. Saya tambah sedikit Bu, kita juga sekarang dengan beberapa lembaga dengan dinas yang didukung oleh pemerintah Aceh sedang membuat rencana aksi daerah. Jadi semua itu rencana aksi daerah untuk 3 tahun ke depan sudah sedang kita buat dan kemungkinan bulan 7 sudah finish. Amin. Ya, amin. Dan NPB juga kita belum tahu NPB mungkin di depan. Pak Saifuddin doang di menit aja yang belum jawab ya. Kita tekankan kepada masyarakat dalam dari perasaan ketakutan supaya melihat petunjuk di jalan arahan. Tapi arahan juga hanale Pak. Ikut kata hati Pak ya. Selanjutnya kalau ada kecelakaan, ada masalah kesehatan, itu segeralah menghubungi petugas setempat atau lembaga terdekat. Kita di kesehatan tetap membentuk posko bila terjadi pengungsian. Tetap membentuk posko. Dan jangan ragu karena tidak dipungut bayaran. Iya, yang paling penting. Bukan gratis. Kalau gratis tidak dibayar sama sekali. Iya. Tidak dipungut bayaran. Yang bayar adalah pemerintah. Ya mantap Pak ya. Terima kasih Pak. Rumah sakit kita juga siap menerima korban daripada bencana. Ya harus. Jangan ragu. Iya. Nyo tiga tu terima kasih dah ucapkan ke Putro nak semua kita nyo ya yang hadir jamai warung kopi. Betuan tu Pak ya nitung padung kuih, padung kadamai. Pemirsa enak kemana perbincangan kamu dan hingga betuan kalau dalam kopi bunga dari pos kurun roh pos di tengah sebelah ya. Lon magili seluruh kerabat kru yang berlugam ucapkan terima kasih kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.